Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini? Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menemukan dan menghubungkan konsep-konsep dalam bacaan dengan benar dalam sebuah ringkasan. 2. Siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan artikel tentang subak di Bali. 3. Siswa dapat menghubungkan kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi di daerahnya yang memiliki ketampakan alam yang berbeda dalam bentuk tulisan non-fiksi. 4. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa bersejarah. Sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut PKC atau Klean Subak. Para PKC bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para PKC ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Pikiran utama pada paragraf ke-1 yaitu subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi. Informasi penting pada paragraf ke-1. Yang pertama, satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air. 2. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu. 3. Setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Pikiran utama pada paragraf kedua, sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang PKC atau Klean Subak. Informasi penting pada paragraf kedua. Yang pertama, para PKC bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat. 2. Para PKC ini diangkat oleh petani. 3. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Pikiran utama pada paragraf ketiga yaitu sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu. Informasi penting pada paragraf ketiga, yang pertama, semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah. 2.
Subak memperhatikan azas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dan 3. Tahun 2012, Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Ringkasan dari bacaan sistem irigasi Subak yaitu, Subak merupakan sekumpulan petani di Bali. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang dikelola dengan menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu. Setiap anggota subak harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pekaseh atau klien subak yang bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu. Semua persoalan pertanian dalam subak dibahas secara musyawarah. Subak memperhatikan azas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Tahun 2012, subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Tujuan dibentuknya subak yaitu untuk mengatasi persoalan air irigasi. Manfaat subak antara lain, petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya, melatih petani sebagai bertanggung jawab terhadap penggunaan air, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan. Peran para pekaseh yaitu para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Cara anggota kelompok subak Bali dalam mengambil keputusan yaitu semua keputusan dalam subak dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik. Yang menyebabkan sistem subak berhasil meraih perhatian dunia yaitu subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi tetapi juga memperhatikan azas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Nilai persatuan dan kesatuan dalam sistem subak antara lain 1. Dalam pembagian air dilakukan dengan musyawarah. 2. Dalam pembagian air dilakukan dengan adil dan tidak ada yang diuntung atau dirugikan. 3. Dalam pelaksanaan pembagian air, mereka bekerja sama-sama satu dengan yang lain. Dan 4. Saling pinjam meminjam air irigasi antara satu dengan yang lain, antara subak satu dengan subak yang lain. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama, disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Soekarni, PM Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Adapun isi proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. 1. Mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaan? Dengan proklamasi, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah terbebas dari penjajahan. 2. Apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Melalui proklamasi kemerdekaan, Indonesia ingin mengatakan bahwa bangsa dan negara Indonesia sejajar dengan negara-negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. 3. Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut? Pada waktu proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah bulat tekadnya, telah bersatu padu dengan teguh di dalam segala langkah atau perbuatannya. Seluruh lapisan masyarakat bangkit dan bekerja sama dalam menunaikan tugasnya, merasa dirinya adalah salah satu kesatuan dengan yang lain tanpa mengenal kelas dan derajat. 4. Tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan masyarakat Bali melalui sistem subak yaitu dalam pembagian air dilakukan dengan musyawarah, dalam pembagian air dilakukan dengan adil dan tidak ada yang diuntung atau dirugikan. Dalam pelaksanaan pembagian air mereka bekerja sama satu dengan yang lain dan saling pinjam-meminjam air irigasi antara satu dengan yang lain, antara subak satu dengan subak yang lain. Contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pantai yaitu penambakan udang, banyak di wilayah seperti Pemalang, Pekalongan, Bantul, Yogyakarta, pembuat garam yang terkenal di wilayah Madura, pembuatan galangan kapal yang memproduksi banyak armada di wilayah Surabaya ataupun Batam, budidaya kerang dan mutiara di Surabaya, budidaya rumput laut untuk pangan, budidaya ikan asin melalui pengeringan, objek wisata seperti tempat surfing di Bali, Lombok, dan Sumatera Barat, pelabuhan bagi kapal-kapal dan juga dermaga bongkar muat kontainer, dan perdagangan ikan. Secara singkat, peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berawal dari menyerahnya Jepang dan dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Setelah dilakukannya sidang 1 dan 2 BPUPKI, maka dibubarkanlah BPUPKI dan dibentuklah PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengapa golongan pemuda meminta IR Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Yaitu agar rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dan warga negara Indonesia telah bebas dari penjajahan.
Manfaat yang diperoleh rakyat Indonesia dengan adanya peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu memberikan kewenangan bagi rakyat Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dari ancaman negara lain. Memberikan kewenangan bagi rakyat Indonesia untuk mengelola dan mengolah sumber daya alam secara bijak untuk kesejahteraan rakyat, menjadi awal bagi rakyat Indonesia untuk tumbuh sebagai bangsa mandiri dan menjunjung nilai-nilai budaya Indonesia, menjadi tanda bahwa rakyat Indonesia adalah bangsa yang bebas dari penjajahan, baik secara de facto maupun de jure, dan memberikan kemudahan bagi rakyat Indonesia untuk terlibat dalam kegiatan kerjasama internasional, memberikan harkat dan martabat bagi rakyat Indonesia di mata dunia internasional. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.